rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang makna ataupun mengetahui daripada terjemah makna surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu tentang masalah doa iftitah, terjemahannya dan penjelasannya, dan sekarang adalah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rajam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi sangat mengasihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, lagi yang amat murah, lagi yang amat mengasihani. Maliki yaumiddin, lagi yang memiliki hari agama ataupun hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, dan akan dikaul jualah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jualah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah olehmu kiranya akan kami jalan agama yang sebenarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan agama mereka yang telah engkau karuniai atas mereka, itu daripada anbiya dan siddiqin dan syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, lain daripada mereka yang dimarahkan atas mereka itu daripada orang-orang Yahudi dan lainnya. Waladhdallin, dan lain daripada mereka yang sesat daripada Nasrani dan lainnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rajam. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka perlulah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syaitan itu tidak senang melihat kita sholat. Walaupun kita misalnya mampu untuk bisa sholat, dan syaitan itu tidak suka dan tidak ingin kita khusyuk di dalam sholatnya. Dan syaitan itu kalaupun kita masih bisa sholat, maka dia mengusahakan bagaimana sholat kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, nilainya kosong. Makanya atau terus syaitan menggoda mulai dari awal, ya, supaya kita ini dilalaikan daripada mengerjakan ibadah sholat. Itu dulu cobaan, godaan daripada syaitan. Setelah godaan itu tidak mampu dilaksanakan oleh syaitan, maka lanjut kepada yang kedua. Kita sholat, masih bisa sholat, maka digoda lagi supaya kayak apa caranya dalam sholat kita kada khusyuk, dalam sholat kita kada ingat kepada Allah Ta'ala. Ini gawiannya syaitan. Nah, sekiranya semakin banyak sholat kita itu kosong daripada ingat kepada Allah Ta'ala, maka semakin sedikit, semakin rendah nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jadi syaitan terus berusaha, yang mana ujung-ujungnya nanti, ya, syaitan itu ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya di dalam api neraka.
Pokoknya sebanyak-banyaknya kada batasan. Mulai dari Nabi Adam ya sampai umat Nabi Muhammad SAW terus digoda oleh syaitan. Mereka kada bertarget ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya toh Bang, hendak mencari kawan tadi. Nah, jadi jangan sampai di antara kita ada yang merasa aman daripada godaan syaitan, jangan ada. Ya, siapapun kita tidak ada yang aman daripada godaan syaitan. Mulai dari godaan yang secara kasar ataupun secara halus terus dipermainkan oleh syaitan. Ya, mulai yang zahir ataupun yang batin. Yang batin ya kayak penyakit hati itu. Ya. Dimasukkannya penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur. Nah, itu juga dari syaitan. Supaya sholat kita tidak bermakna, supaya ibadah kita kada bermakna. Ya. Walaupun orang itu bisa ibadah yang banyak, tapi kalau rusak ibadahnya, maka tidak ada juga nilainya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya, dalam ibadah apapun, kita harus menjaga ibadah tersebut. Bersedekah, ya, sholat, zikir, Al-Quran. Apakah pahala-pahala yang kita lakukan daripada segala macam ibadah itu bisa hilang? Bisa. Ya. Misalnya kalau kita sudah riya ataupun kada ikhlas, bersedekah awalnya ikhlas nih, ya. Tapi beberapa tahun kemudian dia mengungkit kembali sedekahnya. Nah, mengungkit kembali sedekahnya itu. Wah, ini kalau aku kada menyumbang, ini nih kada terbangun masjid. Seakan-akan merasa dialah yang berjasa terhadap pembangunan masjid itu. Kalau aku kada yang membiayai sekolah ini, maka kada terbangun nih sekolah. Maka hal-hal yang seperti ini akan menghapus amal-amal ibadah kita. Walaupun kita sudah bersedekah beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi kita menjaga amal itu kapan? Ya, mulai kita beramal sampai meninggal dunia. Dijaga terus amalnya. Beramal itu berat. Ya, beribadah itu berat. Menjaga amal itu supaya kada hilang, menjaga amal itu supaya kada musnah, itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena mulai kita detik itu kita ibadah, maka mulai detik itu juga kita harus menjaga. Menjaganya bukan hanya sehari 2 hari, tapi sampai kita meninggal dunia harus bisa menjaga. Ada orang yang tolak haji, ya, orang-orang dulu setahun sekali haji. Makanya salawasan sidin hidup umurnya beberapa puluh tahun itu, misalnya berhaji sampai 7 kali sudah berhaji 7 kali. Ketika haji yang ke-7, biasanya adat kita ada orang haji banyak yang bertamu, banyak yang minta doa, banyak yang bersilaturahim, banyak yang mengucapkan selamat tahniah kepada orang yang baru datang haji tadi. Sehingga orang yang haji tadi ketika di rumah, ya, dia mengisyaratkan kepada pembantunya, wahai pembantuku, tolong pian ambilkan ceret yang aku tukar di haji yang ketiga dulu. Nah, tolong ambilkan ceret nih, sigan memberi orang minuman air zam-zam ini, ambilkan ceret yang aku tukar ketika haji yang ketiga dulu. Kelihatannya bahasanya remeh, tapi dari segi bahasa itu dia ingin menampakkan bahwa inya sudah banyak hajinya. Inya sudah rancak berhaji, inya anak memadahkan ke orang secara tidak langsung. Nah, maka penyakit apa yang di sini? Penyakit riya. Nah, maka kata ulama, habislah pahala-pahala haji yang sudah ia lakukan beberapa kali itu, gara-gara hanya dengan ucapan sepele itu.
gara-gara riya tadi. Dulu beberapa tahun yang lalu ya, di pondok Darullah wa Dakwah Al Habib Zain, pengasuh pondok, ada salah satu seorang dermawan yang menyumbangkan tanah untuk pembangunan pesantren. Itu tidak terlalu jauh dengan pondok pusat. Ketika orang itu menyerahkan kepada beliau, tanah ini ulun sumbangkan, ulun wakafkan untuk pembangunan pesantren kepada Habib Zain. Apa kata beliau? Ya, Habib Zain mengatakan, wahai fulan, aku akan menerima tanah ini ya sebagai wakaf dari engkau dengan syarat setelah engkau mewakafkan tanah ini untuk pembangunan, maka mulai saat ini juga jangan engkau melihat lagi tanah ini. Jangan engkau berkunjung lagi ke sini untuk melihat tanah ini. Itu syaratnya. Nah, sehingga disepakati oleh keduanya tadi. Ya, disepakati oleh kedua belah pihak berjanji untuk kada melihat lagi tanahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang menyumbang tadi, yang mewakafkan tanah tadi, ini melihat tanahnya itu sudah dibangun dengan pesantren yang megah, dengan santri yang banyak, maka akan timbul nanti sifat penyakit-penyakit hatinya. Dikhawatirkan akan timbul penyakit tersebut. Wah, ini dengan sebab aku yang mewakaf tanah. Kalau kada aku yang mewakaf tanah sini, maka kada berkembang pesantren ini. Jadi tak aku ya. Maka ucapan yang seperti inilah yang akan merusak amal. Sia-sia inya berwakaf ya tanah dengan ribuan meter hanya dengan tergelitik hati seperti itu, akhirnya pahalanya kadanya dapatkan. Nah, jadi Habib Zain itu menjaga supaya pahala orang ini tetap terjaga. Ya, sehingga bisa dia lihat kembali nanti di akhirat. Nah, itu susahnya kita menjaga amal. Perlu kita waspadai. Ya, jadi kita beramal itu bukan selesai di waktu itu saja, maka ada proses lagi yang selanjutnya, ada tanggung jawab yang lebih berat lagi, yaitu menjaga amal, pahalanya supaya kada hilang. Itu lebih berat lagi daripada kita beribadah. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah ya, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pengasih, maha pemurah, lagi maha mengasihani. Nah, jadi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, paling kada kita itu tahu artinya. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani ya, yang maha pengasih. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Allah maha pengasih. Jadi pengasihnya Allah kepada seluruh hamba Allah Ta'ala. Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu beda sifat Ar-Rahman kepada dan Ar-Rahim. Ar-Rahman umum, semuanya, baik yang hamba Allah yang beriman ataupun tidak, Islam ataupun tidak, mendapat kasih daripada Allah Ta'ala. Buktinya apa? Ya, buktinya seluruh umat yang ada di muka bumi ini setiap hari dapat makan, setiap hari mereka minum, setiap hari mereka makan, setiap hari mereka dapat rezeki, setiap hari mereka bisa bernafas. Itu semuanya dari siapa? Ya, dari Allah. Allah yang memberikan, yang memberi makan seluruh umat di muka bumi ini adalah Allah Ta'ala. Nah, perlu kita sadari ya, semuanya dari Allah Ta'ala.
Tapi sifat Ar-Rahim hanya khusus untuk orang yang mukmin saja. Allah hanya mengasihi, ya, mengasihi sayangi, Allah hanya menyayangi kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kada beriman kada mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa? Dunia ini, ya, bagi Allah taala tidak ada nilainya, walaupun hanya sekedar sebelah halar nyamuk, ya, satu helai sayap nyamuk itu pun kada sebanding dengan nilai dunia tadi. Jadi dunia ini bagi Allah taala sangat-sangat kada berharga. Makanya karena kada berharga itulah semua umat yang ada di muka bumi ini, baik dia Islam ataupun kada, mukmin ataupun tidak, bertakwa ataupun tidak, ahli maksiat ataupun taat, semuanya mendapat rezeki dari Allah taala. Yang mukmin makan, yang kada mukmin juga makan. Yang mukmin minum, yang kada mukmin juga minum. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah taala, walaupun hanya seperti satu helai nyamuk, ya, satu helai sayap nyamuk, niscaya orang-orang yang kada beriman tidak akan diberikan rezeki oleh Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah taala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Segala pujian hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tikad kita ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu hanya untuk Allah saja. Kita sebagai makhluk kada berhak untuk menerima pujian, makanya kita jangan sampai bangga kalau kita dipuji. Kalau kita dipuji oleh orang lain, maka segeralah kembalikan kepada Allah, karena alhamdulillah segala pujian hanya untuk Allah. Kita dipuji sebagai orang yang baik, kembalikan kepada Allah. Kita dipuji sebagai orang yang kaya, kembalikan kepada Allah. Kita dipuji sebagai orang yang pintar, kembalikan kepada Allah, karena pujian-pujian itu hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat kayak itu juga. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah taala, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nikmat ini kalau kita hitung, ya, bayangkan setiap hari yang makan nasi itu sedunia ini berapa ton kira-kira? Satu dunia sekali makan aja kita makan 3 kali sehari, yang makan satu dunia ini berapa miliar orangnya, ya? Kalau 1 miliar, satu orangnya itu sehari, ya, misalnya 1/4 kilo aja, kali seduniaan orangnya berapa beras, berapa ton beras setiap hari. Nah, itulah kuasanya Allah taala. Seluruh hambanya yang ada di dunia ini bisa Allah berikan rezeki. Minum, ya, satu orang 1 liter aja sehari, kali berapa miliar jumlah orang di dunia, maka berapa liter kita habis minum ini setiap hari itu. Kita hidup sudah berapa hari mulai lahir sampai sekarang kada terhitung, ya. Kalau umurnya setahun 360, kalau 10 tahun 3600. 10 tahun umur kita ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Nah, berapa liter sudah kita minum air, berapa kilo sudah kita makan nasi. Nah, itulah kalau kita menghitung nikmat Allah, la tusuha, tidak akan bisa kita menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya meminta kepada kita syukuri nikmat Allah itu. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah, kata Allah. Tapi jika kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Kita bersyukur masih kekurangan, masih mengeluh lawan Allah taala, ya,
dan sebagainya, berarti kita kada bersyukur atas nikmat. Masih banyak lagi nikmat yang bisa kita rasakan selain nikmat yang tidak kita rasakan. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, itu nikmat semuanya. Bayangkan kalau telinga kita kada bisa mendengar, kayak apa rasanya. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat akan terasa kalau itu nikmat, kalau nikmat itu sudah hilang. Nikmat mata akan terasa kalau nikmat mata sudah kada kawa digunakan lagi. Orang akan mensyukuri nikmatnya mulut kalau mulutnya kada kawa bepandir lagi. Orang akan merasakan nikmatnya telinga kalau telinganya sudah tuli. Ya, nyamannya dulu bisa mendengar jelas, nyamannya dulu bisa melihat dengan jelas, nyamannya dulu bisa bepandir dengan jelas, dengan fasih. Sekarang bepandir kada kawa lagi, mendengar kada tapi mendengar, melihat kada tapi hawas lagi. Nah, hanya merasakan nikmat Allah. Selagi kita sehat kayak gini, kada ada gangguan apapun terhadap panca indera kita, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemberi nikmat itu. Setiap detik Allah berikan nikmat kepada kita. Kenapa? Setiap detik mata kita melihat, setiap detik telinga kita mendengar, setiap detik kita bernafas. Jadi nikmat yang Allah berikan ini per detik, bukan per hari, per detik. Kita bisa bergerak. Belum lagi bagian dalam jantung kita yang bisa memompa darah, pencernaan kita yang bisa menghaluskan makanan, sehingga yang keluar itu ya kotoran-kotoran itu ya kada ada yang berbentuk nasi lagi, kada ada lagi yang berbentuk pisang, ya semuanya sama warnanya. Ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sadari itu adalah nikmat Allah. Kadang-kadang kita tahu itu nikmat tapi kita kada sadar, kada merasa ya itu adalah nikmat, lalai kita. Jadi kalau kita merasakan, alhamdulillah saat ini masih bisa melihat, alhamdulillah saat ini masih bisa mendengar, alhamdulillah saat ini masih bisa berjalan, alhamdulillah jantung sampai saat ini masih bisa memompa darahnya. Maka bersyukur kita ya. Semakin kita ingat nikmat Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin jarang kita mengingat nikmat Allah, maka membuat kita akan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, lagi yang amat murah dan amat mengasihi. Sudah kita jelaskan bahwa Ar-Rahman adalah untuk seluruh umat yang ada di muka bumi, ahli taat ataupun ahli maksiat, mukmin ataupun tidak mukmin, muslim ataupun tidak, bertakwa ataupun tidak, maka tetap dia mendapatkan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, mengasihi, menyayangi. Rahim itu menyayangi ya, mengasih, penyayang. Ar-Rahim penyayang. Penyayang ini Allah tidak akan menyayangi kecuali kepada hamba yang takwa, kecuali kepada hamba yang mukmin, kecuali kepada hamba yang muslim. Ini saja yang Allah sayang. Jadi lebih khusus lagi itu Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, lagi yang memiliki hari agama ataupun hari pembalasan. Setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini nanti akan kita lihat pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal baik kita, maka Allah akan balas.
Sekecil apapun amal buruk kita akan kita lihat nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, beratnya seperti zarrah, biji sawi, biji atom, sangat kecil, sangat ringan, ya, khairan yarah. Kalau itu adalah perbuatan baik, pasti dia akan lihat. Sekecil apapun, maka kita jangan meremehkan amal-amal baik. Walaupun hanya sekedar membuang duri di jalanan, walaupun hanya membuang sampah yang ada di jalan, walaupun hanya sekedar membuang kulit pisang yang ada di lorong-lorong jalan, itu ibadah. Akan kita lihat nanti, ya, amal tersebut di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga siapapun yang beramal kejelekan, walaupun kejelekan itu hanya sebesar biji sawi ataupun sebiji atom, maka akan dia rasakan nanti juga, akan dia lihat balasannya, ya. Sekecil apapun kita bermaksiat kepada Allah akan dilihat juga. Kita menyakiti orang lain walaupun hanya dengan satu kata, ya, walaupun dengan mencubit kawan, itu kan seakan-akan remeh. Atau mengambil ampun orang walaupun sifatnya remeh, yang mungkin harganya hanya Rp1.000, mengambil wadai orang sebuting seakan-akan remeh, mengambil kerupuk satu bungkus seakan-akan remeh, tapi itulah dosa yang akan kita lihat nantinya. Mungkin sudah sering kita mendengar suatu kisah orang masuk neraka hanya gara-gara mengambil lidi yang digunakannya untuk membersihkan giginya. Ya, bilah lidi diambil ampun orang, ini mengambil ampun orang karena bepadah. Satu bilah lidi aja digunakan untuk membersihkan gigi setelah makan. Dengan sebab itu Allah murka. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam api neraka. Artinya ketika kita melihat dosa ini seakan-akan remeh, ya, tetapi murkanya Allah Ta'ala itu kada tergantung kecil ataupun besarnya maksiat. Kenapa? Kemurkaan Allah, ya, kemurkaan Allah itu Allah sembunyikan. Baik kemurkaan Allah, baik maksiat itu pada yang kecil ataupun yang besar, Allah sembunyikan. Jadi jangan dikira murka Allah itu hanya terletak pada maksiat yang besar-besar saja. Perzinahan, perampokan, pembunuhan, bukan hanya sekedar itu saja, tapi yang kecil pun, ya, Allah bisa murka juga. Ya seperti tadi. Maka intinya kita jangan sampai meremehkan perbuatan maksiat. Ini sepele, nah kan, ini hanya mengambil sedikit. Nah, gara-gara kita meremehkan itulah Allah murka. Jadi ketika kita berbuat maksiat, jangan sampai kita merasa dan mengakui itu bukan dosa. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Ini kada apa-apa ini. Ini yang bahaya tuh yang kayak itu. Mengambil duit orang 1.000, kada apa-apa 1.000. Mengambil ampun orang sebiji rambutan, sebiji rambutan. Nah, gara-gara inilah, gara-gara Allah murka itu bukan karena perbuatannya, tapi karena kita meremehkannya itu. Allah marah, Allah murka. Ketika kita merasa, ketika kita berbuat maksiat, sebesar apapun perbuatan maksiat dan kita merasa itu adalah dosa, maka ada kesempatan Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau sudah kita kada merasa itu adalah dosa, berarti kita sudah meniru sifatnya iblis. Iblis ketika berbuat dosa kada merasa itu dosa. Nah, jangan ditiru ini. Sehingga apa yang terjadi pada iblis? Selamanya dia akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal baik jangan kita remehkan juga. Baik yang kecil ataupun yang besar.
Sehingga sering juga kita mendengar kisah seorang pelacur yang hanya memberi minum seekor anjing yang lagi kehausan dengan sepatunya. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Rahmat Allah, ridhonya Allah juga Allah sembunyikan pada perbuatan baik hambanya. Ya. Allah itu ridho, Allah itu memberikan rahmat kepada hamba yang berbuat baik, tapi disembunyikan. Ya, kadar tertentu pada amal baik yang besar, bisa saja pada amal baik yang kecil. Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, kita jangan sampai meremehkan ibadah yang kecil. Jangan meremehkan perbuatan baik yang remeh. Ya, karena belum tahu ataupun bisa-bisa saja ridha Allah terletak di situ. Walaupun hanya sekedar memberi minum kucing yang lagi kehausan, ataupun hanya sekedar memberi satu butir gula kepada seekor semut. Kalau Allah ridha dengan sebab itu, maka dengan keridhaan Allah kita akan masuk surga. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ya, sehingga ada yang memimpikan beliau itu diterima amal ibadah yang lainnya hanya dengan sebab keridhaan Allah Ta'ala, hanya gara-gara ketika beliau lagi menulis kitab ada seekor lalat yang meminum tinta, dan beliau biarkan dulu lalat itu minum sampai kenyang, sudah terbang hanyar. Imam Ghazali menulis kembali, baru beliau melanjutkan tulisannya. Dengan sebab ini Allah ridha, amal-amal yang lain diterima Allah Ta'ala. Sebab itu remeh. Ya, jadi perbuatan remeh jangan kita remehkan. Malik Yaumiddin, ya, zat yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan Allah Ta'ala daripada segala maksiat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk selalu beramal baik, dan mudah-mudahan Allah akhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzal niyatin salihah wa ala ma nawa salafun